serabut asosiasi, sama ganglia basalis. Oke? Atau serabut-serabut itu kita sebut sebagai sentrum semiovala. Ada yang bawa buku nggak? Buka aja kan. Jadi sentrum semiovala itu dia merupakan substansia alba apa? Grisea? Alba di tengah otak. Terus terdiri dari serabut bermielin sama neuralgia. Neuralgia itu sel-sel di neuron yang dia fungsinya bisa melindungi si neuron. Nah, dia ada beberapa bagian yang tadi disebutin, ada serabut proyeksi, serabut kommissura, sama serabut asosiasi. Nah, bedanya apa sih? Bedanya tuh dia menghubungkan mana sama mana. Kalau serabut proyeksi, karena dia memproyeksikan. Jadi dia menghubungkan si korteks sama si bagian lain yang ada di otak. Jadi si afren sama efren itu nanti berjalan naik sama turun. Dari korteks ke ganglia basalis. Nanti kita belajar ganglia basalisnya. Pentingnya apa? Pentingnya buat menginisiasi atau menghubungi gerakan atau sinyal. Dia naik turun gitu. Nah, dia ada 3 bagian yang serabut proyeksi. Apa? 1, kapsula interna. 2, corona radiata. 3, radiooptika. Nah, si corona radiata sama radiooptika sebenarnya dia merupakan satu interseks. Jadi si radiooptika itu bagian dari si corona radiata. Bedanya dia menuju ke bagian belakang. Area Brodmann berapa? Area Brodmann 17. Makanya dia sebutannya optika. Buat penglihatan, khusus buat penglihatan. Dia bagian apa? Kalau di cerebrum bagian apa sih? Belakang. Occipitalis. Nah, kita mulai dari serabut yang pertama dulu. Corona radiata bukan. Kapsula interna. Soalnya kapsula interna nanti berinterseks sama si kita belajar ganglia basalis. Jadi dia bagian si krus yang memisahkan antara si thalamus, nucleus lentiformis sama si thalamus di sini si krus. Atau si nucleus lentiformis sama nucleus caudatus. Di sini. Yang kalau di bagian putih itu bentuknya gini loh. Nah, itu si krus itu bagian dari serabut kapsula interna, serabut proyeksi. Gitu. Terus itu yang krus anteriornya, yang posteriornya ya si thalamus sama nucleus lentiformis sama aja. Oke. Kita lanjut ke corona radiata. Yang corona radiata dia ini yang menyebarkan ke semua korteks tadi. Yang tadi yang kapsula interna itu cuman memisahkan di bagian ganglia basalis. Nah, kelanjutannya dia corona radiata. Menghubungkan ke semua korteks. Pentingnya apa sih dihubungin gitu? Karena nanti di ganglia basalis ada inhibusi sama inisiasi sama gerakan Gauss. Sedangkan di bagian yang radiooptika dia pentingnya buat serabut efren sama afren sih penglihatan. Refleksnya. Oke. Itu serabut proyeksi, ada yang tanyakan ya? Easy. Dia naik turun. Yang mana sih? Tahu gak buat soal yang ini? Soalnya apa? Medspin berarti ya proyeksi kan. Entah itu dia maksudnya spesifik ke corona radiata bukan, berarti ke kapsula interna, atau bisa dijawab umum dulunya benar-benar. Tapi di soalnya tuh bagian dari materi itu enggak maksudnya di subpretesnya. Apa? Oh, berarti secara umum. Berarti benar. Kalau jawab secara umum benar. Jawabannya ada benar? Benar ya? Easy kok. Kemudian kita belajar ke serabut kedua, yaitu kommissura. Kommissura itu menghubungkan 2 hemisfer. Kenapa perlu dihubungkan? Nah, betul. Karena mereka belum terhubung. Kenapa? Karena 2 hemisfer ini kan yang pernah tak sebutin pas asistensi ya. Dia itu hemisfer kanan itu mengatur pergerakan dari bagian tubuh yang kiri. Pokoknya kontralateral. Makanya dia perlu dihubungin. Termaksud nanti saraf-sarafnya di bawah
itu disilangin sama si decussatio pyramidalis itu buat gerakan motornya. Sedangkan di hemisfer kanan dan kiri itu kan dua-duanya harus terhubung ya, supaya dia istilahnya nggak kontralateral doang yang gerak gitu. Dia harus dihubungin lah sama si serabut kommissura ini, yang mana dia paling sebenarnya ada 7 apa 8 tapi si paling terkenalnya paling gede adalah corpus callosum. Kalau kalian belah di tengah tuh kayak gini ya. Si bagian-bagiannya nggak usah dibaca deh, maksudnya baca aja tapi nggak usah dihafalin gitu. Si genu, rostrum, truncus, splenium ya baca aja lah gitu. Oke, buat si serabut kommissura ada yang tanyakan? Easy. Terakhir yang asosiasi. Serabut asosiasi itu dia menghubungkannya antar hemisfer kiri sama kiri, berarti di satu hemisfer kiri sama kiri. Kenapa sih kayak gitu? Kan kita tahu ya, ada fungsi otak tuh yang buat melihat, ada yang buat menginisiasi gerakan eksekutif, ada yang membuat menginisiasi pendengaran dan lain sebagainya. Mereka ini juga harus dihubungin antar bagiannya. Misalkan kita mau mendengar, terus kita mau merespon dengan gerakan, berarti kan ada satu yang ngehubungin dari temporal ke frontal. Namanya apa? Fasciculus apa? Itulah ada tuh. Fasciculus incinatus. Cingulum. Yang fasciculus incinatus paling terkenal sih, sering banget. Jadi dia antara temporal sama si eksekutif. Temporal juga fungsinya juga bukan cuma pendengaran ya. Temporal juga fungsinya memori. Ada bagian terkenal namanya apa? Amigdala tau ya? Ada bagian memori. Sirkuit papes dan lain sebagainya. Itu nanti menghubungkan antar di dalam satu hemisfer. Intinya fungsinya itu. Biar kalian kalau ngapalin serabut ini nggak bingung. Kadang-kadang kalau nggak paham dia menghubungkan mana kemana kan suka kebalik-balik ya. Jadi kalau udah dipisahin gini enak ngapalin. Gitu ya. Ada yang tanyakan dari 3 serabut tadi? Enggak. Aku post dulu responsiku 1 soal itu, serabut proyeksi doang. Enggak, ini kan bagian dari materi hemisfer kan. Paling banyak nanti area Brodmann lah, bagian otak apalah gitu. Udah, ada lagi tanya? Masih kata asli mas? Kata asli? Asli? Asli deh? Ini kalau jokes kelompok tadi tuh, ini otak, ini otak-otak. Kaceret. Ya sama itu, bagian kayak gitu-gitu. Nah itu paling banyak materinya. Ini kan bagian kecil. Sebenarnya bagian yang nanti kita jelasin di ganglia basalis ya. Kita lanjut ganglia basalis. Aku pinjam 1. Oke. Satunya dong. Oke, ganglia basalis. Kemarin ngapalin yang gambar-gambar hitam-hitam ini? Ngapalin kan? Oke. Dia ganglia basalis itu satu bagian dari tengah otak. Dia sebenarnya kecil, cuman dia memang bisa membuat gerakan kita tuh lebih halus apa enggak. Intinya itu, ditanam dulu di otaknya itu. Gimana caranya? Dia tergantung bagiannya bisa menghasilkan glutamat atau GABA. Tahu di kuliah Turdono kalau misalnya GABA kan. Glutamat itu menginisiasi, menstimulasi, kalau yang GABA menginhibisi. Tahu orang Parkinson nggak? Dia kan gerakan halusnya nggak dapat dikontrol ya. Berarti dia nggak ada penginhibisian gerakan involuntar dari si ganglia basalis. Entah nanti hubungannya nanti sama si dipadeniculus cerebri atau namanya substansia nigra, ya dopaminnya rusak dan sebagainya, atau emang di globus pallidusnya nggak bisa menghasilkan GABA. Entah yang mana itu, dua-duanya bisa. Mekanisme skema dari Parkinson ini. Oke, kita lanjut ke bagian pentingnya dulu.
Oke, agak kecil aku nggak disediakan gituan jadi ya nikmati saja. Ini ada hubungan antara korteks sama talamus sama putamen sama globus pallidus dan substansia nigra. Gimana tuh? Jadi misalkan si korteks kita pengen area beruntun berapa yang motorik? 4. Misalkan pengen bergerak. Dia bakal ngirim 2 sinyal. Yang pertama ke substansia nigra, yang kedua ke putamen. Jadi si ke substansia nigra itu gross motornya. Kalau yang putamen nanti yang halusnya, involuntarnya. Jadi kalau misalkan ada sinyal buat bergerak, itu harusnya setiap bagian dari tubuh itu bergerak. Cuma nanti diinhibisi nih sama si substansian ganglia basalis ini yang terdiri dari putamen sama globus pallidus. Bayangin kalau nggak ada ini, ya nanti kita gerakannya nggak halus. Misalkan mau gini nanti ada gini-gininya, ada gini-gininya gitu. Gak bisa halus kayak gini, gak bisa halus kayak gini, gak bisa halus motor gitu nggak bisa. Itu yang mengatur ya bagian otak yang ini gitu. Misalkan dia rusak nih di substansia nigranya di sini ya, dia nggak bisa ya itu nggak bisa menginhibisi gerakan tadi, jadinya ya nggak halus gerakannya. Nah ini nanti ada bagian-bagian tersendirinya nih. Misalkan di cerebral cortex nanti dia glutamat, ya kan glutamat. Nanti dari putamen ke globus pallidus nanti masih menginisiasi. Tapi nanti dari globus pallidus ke talamus nanti direlay dulu, diinhibisi pakai GABA. Nah di GABA nanti karena dia diinhibisi dia bisa menginisiasi gerakan. Jadi ini plus lagi glutamat lagi kayak gitu. Kemudian dari sini ke sini dia oleh glutamat. Terus diinisiasi pakai dopamin. Misal dopaminnya nggak ada berarti nggak bisa diinhibisi. Jadinya gerakan involuntarnya banyak kayak gitu. Bingung nggak? Ya, pokoknya yang tadi gue sebutin intinya untuk mengatur gerakan halus maupun nggak halus dari tubuh kita, involuntar maupun voluntar. Gitu. Sekarang kita bagian yang keluar lah kalau di responsi. Ini ya ini guys, gambar-gambar ini. Misalkan kalian ditunjuk ini bagian apa? Ini posterior apa anterior sih? Yang mana anterior? Ini posterior, ini anterior. Oke. Berarti di sini apa? Oke, nucleus caudatus. Berarti di sini yang tadi disebutin cross, yang di sini cross apa? Cross posterior. Ini cross anterior. Cross anterior berarti memisahkan nucleus caudatus sama nucleus lentiformis. Terdiri dari apa nucleus lentiformis? Putamen sama globus pallidus. Yang mana yang putamen? Yang tengah apa yang pinggir? Yang pinggir. Kalau yang tengah namanya? Pallidus. Oke. Jadi di sini globus pallidus, ini putamen. Di sini nucleus caudatus, di sini talamus, ini crus posterior, ini crus anterior. Udah kayak gitu. Besok bisa ditunjuk ininya gitu pas pasal. Yap, ditunjuk. Udah tuh. Kalau mau tahu organisasinya kayak gini ya. Terus gambaran lengkapnya kayak gini. Kenapa ada talamus di situ? Karena yang tadi gue sebutin ya, dia buat relay stationnya. Yang mana ada soal yang Tristan kan? Ya kan? Nah itu talamus ini. Jadi dia untuk menentukan gerakan ini dilanjut apa enggak. Itu talamus. Misalnya talamus ini rusak, nanti ya berantakan. Kayak gitu. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Ini kan anterior kan? Anterior. Kalian asalnya nonton video mekanisme penyakit Parkinson yang videonya Ninja Nerd. Dia agak panjang sih, 50 menit. Cuman worth it buat ditonton.